Halo, listeners. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Mata Yin dan Yang. Mimin tidak akan banyak berbasa-basi, Mimin tahu kalian pasti sudah penasaran akan alur ceritanya. Yuk, langsung kita masuk ke videonya. Chapter 3, Raja Tiongkok Barat Daya. Yehan melihat Zhao Yuyu dengan tenang dan berkata dengan ringan, dia bersedia mengakui kekalahan. Menurut peraturan, kamu harus mengembalikan uang itu padaku. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. HMPH, kamu, seorang pria besar, mengejarku demi jumlah uang yang sedikit ini. Apakah kamu bahkan seorang pria? Zhao Yuyu ingin mengatakan sesuatu yang kejam untuk membuat Yehan pergi, tetapi dia tidak berani. Pria yang tampak tenang ini membuatnya merasa ketakutan di dalam gelap, dan matanya yang tenang mengeluarkan perasaan yang tidak terduga. Apa yang terjadi, Yuyo? Apakah kamu membuat masalah di luar? Suara berat terdengar dari dalam rumah, mengganggu percakapan mereka. Seorang pria yang duduk di kursi roda kemudian muncul di halaman, matanya sejenak melirik Yehan sebelum fokus pada Zhao Yuyu dengan pandangan penuh cinta. Yehan merasa seperti orang biasa yang tidak dapat menarik perhatiannya. Kakak, aku tidak membuat masalah apapun. Orang ini tidak tahu malu dan menipu aku, kata Zhao Yuyu, mendapatkan sedikit keberanian dari kehadiran saudaranya. Yehan tidak memperhatikan Zhao Yuyu dan terus melihat pria yang duduk di kursi roda. Dia merasakan bahaya dari pria ini, terutama dari cara dia melihatnya sebelumnya. Rasanya seperti sedang ditatap oleh seekor binatang. Zhao Hengtian, pria yang duduk di kursi roda, menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Dia mengerti adiknya dengan baik dan berbalik kepada Yehan, berkata, jika Yuyu telah menyakiti kamu dengan cara apapun, aku akan memastikan dia meminta maaf. Tolong jangan terlalu memikirkannya. Yehan mengambil napas dalam-dalam dan menjawab, adik perempuan saya kalah dalam taruhan dadu, tetapi dia menolak untuk mengakui. Saya datang ke sini untuk mengklaim apa yang saya menangkan dengan benar. Mendengar ini, mata tenang Zhao Hengtian menjadi suram, dan suasana terasa seperti menjadi gelap. Yuyu, sudah berapa kali aku bilang padamu untuk berhenti berjudi? Sepertinya kamu sama sekali tidak menghiraukan kata-kataku, katanya dengan tegas. Zhao Yuyu gemetar di bawah pandangan tegas saudaranya, air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis, kakak, ini satu-satunya cara bagi saya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dokter berkata bahwa jika kakak tidak diobati dalam 6 bulan, kakak tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Meskipun kakinya lumpuh karena judi, Zhao Hengtian tidak ingin adiknya terlibat dalam masalah itu. Dia melihat pasangan saudara itu dan merasa paham. Meskipun menemukan Zhao Yuyu menjengkelkan, tindakannya membuatnya mengagumi dedikasi dan kerja kerasnya. Yehan melirik kaki Zhao Hengtian menggunakan metode Yin Yang dan melihat hamstring yang robek dan benda mirip bekuan darah hitam yang menghalangi aliran darah. Kaki Zhao Hengtian benar-benar kering, tanpa aliran darah di bawah pahanya. Ketika Yehan menyebut kondisi Zhao Hengtian, ada sinar harapan di matanya. Zhao Yuyu, yang telah menangis, melihat Yehan dengan harap-harap cemas. Dia bahkan mengubah panggilannya menjadi adik kecil. Yehan dengan tenang mengatakan, tulang paha yang robek bukan masalah besar. Masalah terbesar terletak pada residu di betis Anda, yang merupakan musuh Anda. Tubuh Zhao Hengtian gemetar ketika mendengar kata-kata Yehan. Orang biasa tidak akan bisa melihat kondisi kakinya, tetapi Yehan telah melihatnya dengan sekilas. Bisakah Yehan benar-benar menyembuhkan kakinya? Adik kecil, jika kamu bisa menyembuhkan kaki kakakku, aku, Zhao Yuyu, akan menjadi milikmu. Aku akan melakukan apapun untukmu, dan aku tidak akan menyesalinya. Pintu Zhao Yuyu, matanya dipenuhi air mata. Yehan dengan lembut mendorongnya menjauh dan menolak, berkata, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Adik kecil, aku mohon padamu. Itu salahku tadi. Aku bersedia mengembalikan 10 kali lipat uang yang aku menangkan. Aku hanya meminta kamu untuk menyembuhkan kakakku. Tolong, aku mohon padamu. Mata Zhao Yuyu yang penuh air mata dipenuhi keputusasaan dan kerentanan. Yehan merasa hatinya yang dingin terguncang, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan mata ajaib Yin Yang-nya dengan menggunakannya untuk mengobati Zhao Hengtian. Yuyu, tunjukkan sedikit keberanian, suara dalam Zhao Hengtian terdengar di belakang Yehan. Adik kecil, jika kamu bisa menyembuhkan kakiku, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Yehan berbalik untuk melihatnya. Kamu sudah berada dalam keadaan seperti ini. Kesepakatan apa yang ingin kamu buat dengan saya? Zhao Hengtian tersenyum dengan percaya diri. Matanya bersinar dengan tekad. Jika kamu bisa menyembuhkan kakiku, aku akan mengajarkanmu 2 keterampilan luar biasa, dan aku akan bekerja untukmu selama 3 tahun. Bagaimana suaranya? Yehan tertawa, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, maaf, tawaranmu tidak membuat saya terkesan, dan saya tidak sepenuhnya yakin dalam menyembuhkan kakimu. Maaf. Tunggu, kata Zhao Hengtian saat Yehan bersiap untuk pergi.
Biarkan aku selesai sebelum kamu membuat keputusan. Aku ingin mewariskan keterampilan-keterampilanku padamu agar kamu bisa menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Keterampilan ini tak tertandingi, jauh lebih unggul daripada Taekwondo. Dengan itu, kamu bisa bertahan di selatan dan bahkan lebih jauh lagi. Ribuan keterampilan, tinju, selatan. Kata-kata Zhao Hengtian menghidupkan semangat dalam hati dingin Ye Han. Dengan mata ajaib yin-yangnya, dia bisa menjadi raja judi, dan dengan keterampilan tinju yang kuat, dia bisa melindungi adiknya dari intimidasi. Tawarannya menggoda. Hati Ye Han terbakar dengan tekad. Dia berbalik untuk melihat Zhao Hengtian dan berkata dengan tegas, "Baiklah, saya setuju dengan tawaranmu. Namun, akan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan kakimu, dan saya tidak bisa menjamin keberhasilan yang sempurna." "Aku percaya kamu bisa melakukannya," kata Zhao Hengtian dengan percaya diri. Dia merasakan sesuatu yang berbeda tentang Ye Han dan merasa ambisinya melebihi dirinya sendiri. Ye Han tersenyum dan mengulurkan tangan. "Untuk kemitraan yang sukses. Nama saya Ye Han." "Aku Zhao Hengtian," jawab Zhao Hengtian, berjabat tangan dengan Ye Han. Mendengar nama itu, napas Ye Han terhenti sesaat. Apakah pria di depannya ini adalah Zhao Hengtian, Raja Tiongkok Barat Daya? Bab 4, Jalan Antik. Ketika Ye Han keluar dari halaman Zhao Hengtian, hatinya dipenuhi kegelisahan. Zhao Hengtian, raja ternama di Barat Daya, adalah sosok yang bahkan dia pun pernah mendengar. Di wilayah Barat Daya, dia adalah penguasa mutlak, menguasai dunia yang menjadi miliknya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Zhao Hengtian menghilang tanpa jejak. Berbagai rumor beredar tentang kepergiannya, tetapi hari ini Ye Han mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan karakter legendaris ini. Dikenal sebagai Raja Tiongkok Barat Daya, bahkan dengan kaki yang patah, tidak ada yang berani meremehkannya. Intensitas di matanya membuat bulu kuduk orang lain merinding. Keluar dari gang, Ye Han menuju rumah sewa yang ia bagikan dengan saudara perempuannya, Ye Qing. Matahari sudah terbenam, dan kini waktu senja, saat Ye Qing selesai bekerja. Namun, sebelum berpisah dengan Zhao Hengtian, sang raja telah memberitahu Ye Han bahwa ia bisa mengajarinya seni Qianshu dan tinju kapanpun dia mau, tanpa memperdulikan kaki yang cedera. Tiba di rumah, Ye Han menemukan bahwa Ye Qing belum pulang. Tanpa ada yang bisa dilakukan, ia melihat-lihat pengetahuan luas yang telah tertanam di pikirannya. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa informasi yang diberikan oleh Kalung Giok Yin dan yang tersebut terbagi menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama adalah klasik medis, yang memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah teknik kultivasi Qi. Klasik medis, yang dikenal sebagai klasik medis Guigu, adalah teks berharga yang ditulis oleh Gui Guzi pada masa tuanya. Teks ini tidak pernah banyak beredar dan berisi metode penyembuhan ajaib untuk berbagai macam penyakit. Di sisi lain, teknik kultivasi Qi adalah metode mistis yang melampaui Qigong biasa. Jika seseorang menemukannya dalam novel atau film, pasti akan digambarkan sebagai rahasia seni bela diri yang sangat kuat, mampu melakukan keajaiban. Saat menyusun informasi di pikirannya, Ye Han tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Potensi pengetahuan medis dalam klasik medis Guigu sudah jelas terlihat bahkan dari deskripsi pengantar. Jika dia bisa menguasainya, dia mungkin bisa menjadi dokter yang luar biasa. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Ye Han memutuskan untuk memulai studinya dengan klasik medis Guigu. Menyembuhkan kaki yang patah milik Zhao Hengtian pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi keduanya. Metode perawatan utama yang dijelaskan dalam klasik medis Guigu berputar di sekitar akupuntur dan Mosibustion, teknik yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Selain itu, jika dia bisa mempelajari teknik kultivasi Qi, itu bisa melengkapi praktik medis yang dijelaskan dalam klasik. Namun, sebelum mempelajari akupuntur dan Mosibustion, seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang titik-titik akupuntur dalam tubuh manusia. Kesalahan kecil dalam menempatkan jarum bisa berakibat fatal, sehingga kehati-hatian yang maksimal menjadi suatu keharusan. Klasik medis Guigu juga berisi rekomendasi makanan, menawarkan berbagai suplemen yang bagus. Saat Ye Han mendengar keributan di luar kamarnya, ia membuka pintu dan melihat saudara perempuannya sibuk di dapur. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Meskipun mereka bukan saudara kandung, hubungan mereka melampaui sekadar saudara. Ye Han memikul beban semua kesulitan dan pengorbanan yang Ye Qing tanggung atas namanya selama bertahun-tahun. Dan dia bertekad untuk memberikan kehidupan terbaik bagi Ye Qing. Itu adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan sebagai balasannya. "Xiao Han, mengapa kamu keluar dari tempat tidur? Pergi berbaring. Aku sudah membeli makanan enak untukmu, dan akan siap sebentar lagi." "Jadilah anak yang baik," Ye Qing memarahi saat ia keluar dari dapur dan melihat Ye Han bersandar di pintu, memandanginya dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia ditegur, ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Ye Han, karena dia tidak hanya keluar rumah, tetapi bahkan terlibat dalam perjudian dengan orang lain. Ye Han tersenyum sebagai tanggapan. "Kakak, aku baik-baik saja. Aku masih merasa tidak nyaman berbaring di tempat tidur. Lebih baik aku bangun dan bergerak."
Tidak bisa berargumen lebih lanjut, Ye Qing mengangguk dengan enggan dan berkata, "Baiklah, tapi jangan melakukan aktivitas berat. Kamu bisa berdiri atau duduk. Aku membuat sup kepala ikan tahu untukmu. Minum nanti untuk memulihkan energimu." Dengan kata-kata itu, Ye Qing kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Anggun dan elegan, dengan fitur wajah yang halus. Dia memiliki kualitas seorang istri yang penuh pengabdian dan ibu yang penyayang. Ye Han tak bisa tidak berpikir bahwa siapapun yang beruntung menikahi saudara perempuannya pasti akan sangat beruntung. Dia tak bisa tidak mengakui bahwa meskipun penampilan Ye Qing sederhana, dia tidak dapat disangkal bahwa dia cantik. Dengan perawatan yang tepat, dia berpotensi menjadi wanita cantik yang memikat. Tidak lama setelah hidangan disajikan, Ye Han duduk di meja dengan senyuman. Ia melihat berbagai hidangan yang ada di meja dan berseru, "Keterampilan memasak kakak perempuanku adalah yang terbaik. Aku bertanya-tanya siapa yang akan beruntung menikahinya di masa depan." Ye Qing memandang Ye Han dengan tatapan tajam dan menyahut, "Itu omong kosong. Apa yang terburu-buru untuk menikahkan kakakmu? Apakah menurutmu merepotkan bagi dia merawatmu? Biar aku bilang padamu, dalam hidup ini, kakakku hanya akan merawatmu. Jangan berpikir untuk mengusirku." Terkejut, Ye Han segera menjawab dengan senyuman, "Dari mana itu datang? Aku sangat senang kakak ingin merawatku seumur hidup. Ngomong-ngomong, kakak, tolong bantu aku mengundurkan diri dari pekerjaanku. Aku mungkin tidak akan pergi kerja untuk sementara waktu." Ye Qing berpikir sejenak, kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah, ketika kamu merasa lebih baik, aku akan membantumu mencari pekerjaan baru. Sekarang, mari kita makan. Ayo, minum sedikit sup lagi." Setelah makan malam, ketika malam tiba, Ye Han berbaring di tempat tidurnya, tenggelam dalam mempelajari peta titik akupuntur. Ia berhasil memahami kompleksitas peta titik akupuntur dalam tubuh manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam klasik medis Guigu. Di dalam tubuh manusia, ada titik akupuntur yang penting dan tidak penting, total lebih dari 800. Tentu saja, ini menjadi mungkin berkat kekuatan mata sihir yin dan yang dimiliki oleh Ye Han, yang memungkinkannya menghafal dan belajar dengan cepat. Selain itu, Ye Han juga sudah menguasai teknik tingkat pemula, akupuntur dengan titik akupuntur, dari klasik medis Guigu. Kemampuan untuk menyembuhkan penyakit melalui akupuntur sungguh ajaib. Keterampilan medis seperti itu tak tertandingi. Namun, Ye Han bertujuan untuk lebih memahami klasik medis Guigu, menjelajahi kompleksitas titik akupuntur yang hidup dan mati, daging dan tulang. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang baginya. Melirik ke kamar sebelah, Ye Han bisa melihat melalui dinding bahwa Ye Qing sedang tidur dengan tenang, bernapas dengan teratur. Namun, Ye Han tidak berani menggunakan mata yin-yang-nya untuk mengintip privasi kakak perempuannya. Di matanya, Ye Qing adalah wanita paling suci, tak tersentuh oleh siapapun. Mempunyai kekuatan baru ini merupakan berkah dan beban. Untuk sementara waktu, Ye Han memutuskan untuk tidak mengungkapkan kemampuan ini kepada Ye Qing. Bagaimanapun, bisa melihat segalanya terlalu misterius untuk dijelaskan. Mungkin, pada akhirnya, Ye Qing akan khawatir tentangnya. Terhanyut dalam pikirannya, Ye Han segera terlelap. Ketika ia bangun, sudah pukul 8 pagi. Ye Qing telah meninggalkan sarapan untuknya, semangkuk bubur sayuran hijau dan beberapa batang gorengan. Setelah menyantap makanan itu, Ye Han meninggalkan rumah. Urusan dengan Xiao Hengtian bisa ditunda. Ia masih belum sepenuhnya siap. Dengan mata yin-yang-nya, Ye Han yakin bahwa jalannya di masa depan tidak akan terbatas pada saran yang diberikan oleh Xiao Hengtian. Oleh karena itu, ia harus berusaha untuk menemukan potensi penuh mata yin-yang-nya. Cuaca di kota Shanghai terasa sangat panas. Ini adalah pertengahan musim panas. Ye Han, mengenakan kaos putih dan celana panjang, terlihat agak lusuh, namun ciri wajah tampan dan rambut pendek yang rapi memberinya aura yang bersemangat. "Pak, antar saya ke Antiques Street." Ye Han memanggil taksi dan menuju ke Antiques Street terkenal di kota Shanghai. Industri barang antik adalah bisnis yang sangat menguntungkan, dan setiap kali dia memiliki waktu luang, Ye Han selalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia telah menghibur ide menjadi kaya dalam semalam, dan barang antik tampak seperti pintasan yang sempurna. Namun, ini membutuhkan mata yang cermat dan sedikit keberuntungan. Dalam hal penglihatan, Ye Han sudah memiliki mata yin-yang yang luar biasa. Sedangkan untuk keberuntungan, dia tidak lagi percaya bahwa dia membutuhkannya. Setengah jam kemudian, Ye Han tiba di Antiques Street. Ini adalah jalan yang penuh kenangan dengan jalan berkelok-kelok yang membentang dari satu ujung ke ujung lainnya. Di kedua sisi jalan terdapat banyak toko. Tentu saja, banyak orang kaya berkerumun ke tempat ini, berharap menemukan beberapa harta karun. Ini adalah hobi umum di kalangan orang berkecukupan.